Ah, Selamat sore pemirsa. Hari ini saya mulai membawa sebuah acara baru di TVRI, Markombur. Markombur itu sendiri, kalau saya lihat ada yang tercatat di internet nih. Saya searching kemarin, cara-cara berbicara orang di Medan itu banyak masalah. Di situ bisa dilakukan di kedai kopi. Dan topiknya banyak hal, mulai dari hal yang sepele sampai bahkan hal akhirat sekalipun. Jadi saya rasa saya harus lihat beberapa tempat, salah satunya ada kantin depan saya ini. Nah, saya sekarang udah ada di sebuah kantin. Saya lihat di dalam kantin ini juga ada banyak sekali orang. Ada beberapa akademisi, ada beberapa mahasiswa, ada beberapa budayawan. Saya mau tahu apa yang dikumpulkan orang itu di dalam. Kita lihat. Ri, dengar kau suka dengan cewek kampung tuh. Yang mana kau tahu? Cerita apa nih? Menjual enggak? Apa nih cerita kita? Tahu, tapi Iya. sama siapa tuh? Siapa? Si Dina itu. Memang betul sih. Dengar-dengarnya emang ada perasaan sama dia. Jadi enggak. Gua apakan aja deh tuh. Siapa? Susah, nak tutup kali, Pi. Tutup tuh papaya. Siapa sih? Terus satunya siapa ya? Siapa bang? Lina. Oh, yang kau cerita-cerita ini tuh? Iya. Pernah tahu kan status dia? Jadi? Dia itu China. Ya paten lah. Yang kau dapat tuh. Lain daripada yang lain. Iya. Jadi kayak mana? Kenapa? Deketin aja susah. Deketinnya susah, buat kenalan. Orang-orang tuh tutup kali. Tapi dekat rumah. Pintunya nggak pernah dibuka. Tutup terus ya? Iya. Nah, gawat nih. Karena di kampung aku tuh orang Chinese itu memang sedikit. Jadi ya malu lah gabung sama kami. Masa kayak gitu kali tuh. Coba, anda. Susah ada KTP. Itu tadi aku udah coba gimana? Buat cari teman-temannya. Katanya, ada yang bilang mana mau dia sama kau itu. Kalau Sekarang dia- kau pribumi. Dia orang Chinese, dia ya keluarganya agak lumayan lah gitu dibandingkan keluargaku. Bang, tapi kan bisa kalau dia lewat kau sapa, Elina apa kabar? Gitu kan Emang bisa. iya, tapi dia sombong, nggak pernah mau tegur, nggak pernah. Lin, gimana Lin? Dia menganggap nih kita nih preman Anak gitu hati. nakuti dia, preman. Asal Merli dia apa? Dia takut balik muka. Padahal ya kau kan baik sama dia. Jadi, Nah, gitu. menurut kau gimana Kau tuh, lah Pe? besok tengok. Kau, Pe? Coba, Bang. Jelas sekali dia kan. Coba aja dekati handphone minta. Nah, iya juga. Jangan pula Nggak mungkin datang. nomor handphone. Jangan tuh datang kita ke rumah dia rame-rame. Iya. Itu macam mau demo kita jadinya. takut dia jadinya. Gimana? Gimana? Aku pun jumpai orang tuanya. Ah. Pun susah. Dan tutup semua warganya. Dia masih tahu lah loh. Nggak semua Agak- Chinese kayak gitu. Coba dulu lah. Ya. Nanti lah aku coba. Kalaupun mau ya kan. Buat kenalan dulu, istilahnya pendekatan lah. Tahu lah loh. Tapi orang kan, tuh. Tapi wih, kok tapi tunggu dulu. Aku pernah lah pengalaman juga ini. Ini nggak soal cinta-cinta, ini soal tersosialisasi kawan. Aku dulu pernah lah punya pengalaman PKL keluar. Di situ Chinese-nya itu kayaknya enak gitu diajak ngomong, mau bercanda-canda, perhatian disuruh sama kita. Jadi kan ada 3, Melayu, Tamil, sama Chinese. Mereka berbaur bagus gitu dan aku merasa nyaman berteman sama orang Chinese di sana. Tapi pas aku pulang kemari kayaknya beda sih memang. Kalau di sini Agak- sih memang agak agak mengasing ya. tutup, iya. Agak mengasingi orang juga. Nggak betul. Apalagi tuh naksir dia kan nggak mungkin. Itu tadi gue bilang. Tapi ini beda, aku soal sosialisasi, nah orang soal perasaan. Ini dia nih. Gimana tuh? Ya, coba abis. ini coba kau cari informasi sama kawan-kawan yang lain. Betul juga. Mana tahu ada kayak Kau cari lah informasi tentang dia. Membantu lah ada. betul juga. Cari aja ini ya. Nama Facebook yang kau cari. Iya, sekarang kan Itu bisa. gampang ya deketin orang. Facebook lain kan ada. Tapi mau nggak dari teman dengan aku mau nggak teman? Temennya pasti di mana orang pasti mau berteman. Hidup ini cari kawan, bukan mencari musuh. Awalnya dari teman dulu ya. Iyalah. Kalau kita Nah, itu pintar. Itu bisa.
Nggak peduli dia orang Cina. Ya mana peduli. Ah, memang kan sulit memang betul. Kayak mana namanya? Apa lagi? Kayak HP rupanya Twitter udah ada, Facebook udah ada. Iya, di jaring sosial sekarang kan ya udah cukup luas, cukup bagus. Nanti aku Memang kaunya aja ya bang yang belum berani. ya, Jangan nanti disambut orang. Nyesal, ya kan Pet? Enggak? Nah, apalagi kau yang lain dari Padang yang dicari kan ah. Orang Iyalah. Tionghoa yang mau dicari ah. Apa nggak paten dulu. Mau dapat bukan paten. Iya juga ya. naik nama ya. Nah, naik nama. Naik nama. Jadi pun jadi Inter. Nah, Tionghoa. Apa? Sama Cina. Panas bang? Aduh, mantap kali ku tengok hari ini. Ya kan? Apa cerita nih? Apa kombur nih? Aduh, ku tengok serius sekali anak-anak ini. Tahap apa dikomburkan di situ? Hah? Ntar bang ya? Iya mantap bang, ntar bang ya, aku cakap loh anak dia ini. Aduh, tengok dari tadi mantap kali kombur kalian. Apa cerita kalian nih? Salah hati. Kelasan. Ada bulu pingat orang sini gitu. Lope. Siapa rupanya yang tembak hari? Ini. Nah, anak kamu. Chinese itu. Iya. Kau tahu Pak? Jalan nama ya Buli. Nah, jalan. Betul ya. Dari alim gitu kan. Gimana rupanya? Susah dekatinya Pak. Kenapa? Iya. Rasanya udah berbeda kan namanya. Rasa. Cantik dia kan? Betul. Satu. Ya, kalau cantik udah kejar lah. Apa lagi halangan? Apa lagi jarak? Berjarak dia. Ya, kenapa jarak kan rumah dekat, ada jarak lagi. Masih ada daerah kampung ini di rumah dia, bukan yang kali. Ke sini aja nya. Ada kali. Ya itu kan kenal tertutup ya Pak. Orang mau baru bersosialisasi dengan Masih ada rupanya di kampung lain macam itu. ya itu kan yang saya nampak di kasat mata itu Pak. Kalau kampung kami udah nggak ada lagi. Di mana? Hah? Di kampung kami lah. Ya, intinya udah nggak ada lagi. Masih di Medan sini. Ya. Cuman kalau macam-macam gitu udah nggak ada lagi. Tapi kok enggak juga. Saya juga pernah punya pengalaman dulu PKL di luar. Nah, Di situ kayaknya orang Chinese-nya enak lah berkawan. Mereka Bukan cukup di perhatian. Malaysia. Ini kan di Iya, Malaysia. tapi apa bedanya? Tetap aja kan sama-sama orang Cina gitu. Sama-sama orang Cina loh. Apa karena beda negara, orangnya beda juga. bisa jadi. Tapi aku tengok di sini Medan tuh biasanya tak ada lagi. Tengok aku pun kawan-kawan Chinese aman ya. Enggak juga tuh. Kadang-kadang kita tuh kan tak tolong sama orang Chinese Tapi di kan angkot. ada gini Bang. Dia merasa takut aja gitu jumpa kita. Ya. Nah, Ya, macam kayaknya mau- kita mau berbubu sama dia. Paling nggak kita tuh baik. Tapi ntar ya, aku punya kawan nih. Mm-hmm. Suruh tengok dulu. Iyalah bang, bisa bantu kan. Biasanya nongkrong di sini. Oh ya. Kan? Boleh bang, boleh. Bang Halim. Kenapa Bang Halim? Tengok ini adik-adik ini punya masalah nih Bang Halim. ya, Masalahnya katanya gabung kita ya. Gabung dulu Bang Halim. Bisa. Nah, salam kenal dulu ya, Alim. Ini Pak. Ya. Zahra pak. Iya. Apa masalah? Ini kawanku Bang Halim dari TSMPI Medan, ya kan? Dia nih pemuka masyarakat Chinese lah di Medan ya, untuk pembauran. Orangnya dikenal nih, kalau di kalangan Tionghoa juga dikenal ya. Ya, lumayan. Mungkin masalah adik tadi bisa saya sampaikan sama dia. Adik ini Bang, naksir dia sama si Lina. Lina. Lina itu cewek Chinese Bang. Oh, bagus lah. Cuman Bang, rasanya karena dia Chinese agak susah didekati Agak Bang. susah. Nah, Oh, ya sebelumnya ada kenal belum kan gitu? Jangan kan kenal dekat pun payah gitu. Oh, kalau gitu kita mesti cari orang yang kenal sama dia. Kalau tiba-tiba kita langsung dekat sama dia, takut juga dia kan siapa ini kan gitu. Tapi kita cari dulu kawannya, yang kawan dekat dia lah. Tapi kawan dekat dia kan rata-rata China. Ya. Kan kurang lah gitu. Bergaul dengan dia Pak. Cara naksirnya gimana sama dia? Kok bisa Seringnya lewat, lewat. kan disyutin, dia diem aja. Bentar lu. Cakep-cakep aja. Aku enggak pesan nih minum apa nih? bisa Bang. Iya bang. Makan minum dulu. Iya, bentar ya bang ya. Boleh lah ya. Cakep. Oke.
Tapi bang sambil nunggu minum nih bang, Ya. kan? Jadi kan begini, kalau masalah perasaan anak muda ini kan kita nggak bisa dipaksakan ya. Kalau kita mau, kalau dia nggak mau nggak bisa juga ya. Bukan hanya Chinese atau Ya. non Chinese itu Tapi ya. yang tahu masalahnya- tahu lah, surnya anak itu mau kau. Nah, Ya, kita kan laki-laki ini wajib berusaha, Pak. Iya. Kalau dapat apa enggaknya itu kan. Tapi aku yakin lah kalau dia mau kau ajak ngobrol dia masih mau keluar rumah gitu, yakin aku sur deh sama kau. Bang, mau Jadi kemana lagi dulu, alasannya? bang. Ya, Ayo, terima banyak. dulu, bang. kasih. Coba, silakan Pak, minum Jangan dulu. sering-sering datang Ya. ke warung ini ya. Oh, bisa, ya, nggak apa-apa bang. Mumpung Tak datang aja. gratis. Ya. Pemilik warung ya. Atau orang tuanya pula ngalangi kau? Nah, Ya itu satu. Satu lagi anaknya pun dingin kali Pak, tutup. Terkenal Kenapa? orang Chinese ini kan, maaf ini Pak, ya Ah. kan. Terkenal dia dengan susah bergaul dengan orang kita nih. orang Iya kami gitu nih. sih bang. enggak lah, buktinya saya banyak kawanku yang non Chinese. Ah. Saya bergabung di KNP, duduk di warung kopi, Saksi D itu, warung Pak Daud, warung Pak Le, biasa aja. Enggak semua gitu. Tapi Ya ya, tergantung Bang, kita. aku Ini kan masalah perasaan ini kan. Aku juga bekerja bosku Chinese bang. Oh. Biasanya. Ada Nah, terbuntur Cuma masalah. kalau ada ini bilang masih dia ngalamin yang begitu, ada juga aku rasa yang belum ketemu nih kata sepaham antara Iya. Ini masalah perasaan deh. Jadi Perasaan. kalau masalah perasaan itu harus diselesaikan dengan perasaan. Enggak, kalau Jadi perasaan- kalau udah takut dia, jangan kita takut-takuti. Kalau Jadi perasaan kita belum beri dia membaur nih, rasa Bang. aman, nah baru dekati. Nah, tapi ini bang, kalau perasaan masih belum bisa bang membaur, Nah, berarti kan masih ada halangan di situ bang. Halangannya kalau ada ini tadi aku dengar dia cakap bang, aku tangkap itu karena cewek itu Chinese. Oh. Nah, apa memang betul orang Chinese ini tak mau berkawan atau berbaur lah sama? Enggak juga lah. Kalau saya bergabung di PSMC itu ada banyak ya, tapi enggak semua. Apa SND? Apa sih Pak? Ini paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ini Kantornya di mana itu? paguyuban Jalan Mustafa nomor 56. Apa kami boleh gabung gitu selain orang? Bisa, ada ketentuan yang mengatur. Enggak Ada sih, yang bisa, ada yang enggak ikut enggak. anggota tapi ikut fraksi lah gabung gitu. Bisa. Tahu Ini lihat di sana? dia Betul organisasi sekali sosial. kamu tengok mau ngajar si Lina. Iyalah. Ah, jadi ini ormas Cocok juga sosial. aku rasa ini. Itu sifatnya sosial, tapi fungsinya itu untuk berbaur dengan kelompok-kelompok elemen-elemen masyarakat. Bisa gitu bang ya? Bisa, kita bisa kerja sama dengan PISI, Persatuan Islam Tionghoa, dengan KMP, bisa dengan keagamaan NU juga bisa. Kita buat acara-acara sering mengundang. Kayak malam ini nanti saya menghadiri Maulid Nabi. Nah, di jalan Oh, Bapak daerah ada Medan acara Perjuangan. seperti itu? Ya karena anggota PSMC juga ada yang muslim, kebetulan Maulid dia suruh menghadirkan ketua, ya kita sebagai pemegang mandat organisasi harus hadir. Nah, jadi masalah perasaan adik tadi itu nggak bisa dipaksakan. Jadi kita berbaur macam mana dia ke acara ke acara mana-mana ya kita intip lah kalau memang sur kita kan. Nah, Iya, Bang, memang- misalnya sering dia ke Sun Plaza minggu kita intip ke Sun Plaza. Memang betul Nah, juga. begitu Kemarin dia sampai duduk di warung kopi kita traktir dulu makan atau minum gitu kayak adik ini traktir awak minum kan cerita gitu kan. Iya. Nah, Inilah. Yang siapa nih? Pang apalagi di Aceh itu. dong. Ya kenapa? Kan bagus nih jualannya dia. Oke lah. Kita bisa kasih proposal punya bantuan. Oh, baca betul. Pinjam mobilnya punya. Baca itu. Tapi nggak pernah dia gabung ke warung. Tapi kan dia udah bantu klien itu. Alah, Dia pedagang. Sabtu malam minggu gabung tandanya kan Itu sudah minum juga lah dia kita ya. nggak ada. Nggak ada juga. Memang kadang pergaulan itu minum juga kalau di orang kediri. yang gitu. kalau ini kalau kita mesti melihat orang ini latar belakangnya apa? Dia jaga toko. Berarti dari pagi sampai sore dia jaga toko. Malam untuk keluarga. Oh, Lain gitu. kayak si Halil dulu. Tapi kan hari Sabtu malam minggu. Aku kalau Sabtu dengan malam minggu hari ini waktu yang padat ini. Hari Minggu untuk anak istri. Hari biasa begini-begini.
Nah, kayak orang nggak punya kerja gitu. Kerjanya duduk di warung, Kompor-kompor Tapi ya. bang, ini masalah warung nih kadang-kadang jarang pula loh kawan-kawan yang kayak macam abang nih mau gabung sama warung Iya, kami. betul. Makanya kami seneng juga. Ya kan Pak. ada warung kopi Chinese semua, ya kan? Apalagi Abang kalau ini, kayak abang ATT. ini yang ku tengok agak. ATT kan Pak, itu Iya. khusus tenis kan Ah. hotel Siam. nggak boleh semua orang boleh ke sana. Cuman masalahnya Mayoritas. kita agak enggan ke sana. Mungkin tak ada kawan kita di situ. Kalau duduk kita di warung sendirian gini ya ribet juga kan. Ini kan kebetulan ada saudara kita yang saya Iya. kenal. Jadi enak ngobrolnya. Jadi kita cari jalur-jalur yang enak dulu. Kalau kita cari jalur yang nggak enak langsung masuk, kita pasti nggak enak. Tapi, Bang, Umpamanya contoh saya hari ini ke kantin ini. Saya datang sendiri nggak ada yang kenal. tapi ada dah. Enggak contohnya. Makanya bang tadi kalau duduk di tidak ada sini. yang kenal, saya kan nggak datang kemari kan gitu kan. Nah, Ta- jadi tapi itulah. orang kayak abang ini payah kami cari di Medan, Bang. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kan? Apalagi kalau ke kedai-kedai kopi macam gini lah yang kelas-kelas bawah. Iya. Ya kan? Ya, Nah. Mahasiswa ini Sebetulnya kan. banyak, cuman kita nggak tahu. Banyak itu di daerah Pukat sana itu tuh tengok orang tuh begado-begado di kedai kopi. Mau juga bang ya? Tahu juga. Mau main Kayak yang di kebakaran itu, yang di Gang Bakung. Ya, Ada dua orang Tapanuli, dua orang Batak, si Turus sama si Tanggang. Main juga di warung kopi itu. Oh ada gitu bang. Ya, mungkin nggak Cuman kelompoknya mungkin ya karena mayoritas di situ Tionghoa, jadi yang non Tionghoa kurang mau bergabung. Atau yang sini semua yang non Tionghoa. Nah kenapa bang dia nggak mau kayak gitu bang? Karena nggak ada yang tidak kenal. Oh masalahnya kenal tak kenal. Iya kenal tak kenal. Kalau sudah kenal sayang itu. Oh, makanya. Iya Jadi tak kenal. perkenalan itu penting lah. Makanya kenalan dulu kau. Kita sekarang belum kenal itu Pak ya. Itu makanya kenalan dulu kau. Kalau perlu datang kau baik-baik ke rumah bapaknya. Kau bawa bunga tuh macam iklan di TV. Iya, bawa pula. juga. Ah. Ya kan? Dapat kejutan. Emang bang itu bang bang. Ah. Iyalah, mari kita dulu. Nanti tak sedap Masalah lagi perasaan dia. nggak bisa dipaksa, kita nggak bisa pakai mulut. Tapi Teman aja nih Pak. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kita udah biasa. Ini ada kue-kuenya Iya, iya. bisa dimakan juga. jadi nggak ada lagi kau takut Ah, kan? ribut kali pun kalian. Ah, Payah bah. lah bacaan. Apa aja cakap kalian? Tak tahu kenapa. Ah. Kalau ada orang tua pula bercakap, kita harus dengar nih. Bang, Ini masalah pecinta nih Pak, masalah pecinta. masalah cinta tapi dua bangsa bang. Alah. Kalau bang Dua. tak percaya bang, Ah. nah gini loh bang. Adek ini, Ah. naksir, Ah. ya kan? Ah. Cewek, Ah. amoy, Amoy mana ini sekarang nih? tetangganya bang, Ah. ya kan? Ah. Tapi bang, Ah. sudah dicobanya, Ah. ditengok ini amoy ini payah kali dekati bang. Cantik Katanya, pula. katanya nggak mau bergaul bang. Ah. Bawa lah Bang Alim di sana. Ah. Suruh Bang Alim jelaskan apa sebetulnya Ah. Ya. antara Chinese bersama non Chinese. Ah. Bang Alim bilang tak ada masalah. Memang tak ada masalah pula. Abang kan masalah. abang udah pernah pula bikin cerita-cerita tentang itu. Ya. Nah, Ah. abang tengok dulu, abang kasih tahu dulu sama adik ini. Apa sebetulnya kiat yang paling baik untuk mendekati orang yang bukan satu etnis sama kita? Orang ini mahasiswanya ini apa ini? Mahasiswa nih, Bang. Mahasiswa. Curiga bang ini waktu lihat. Begininya itu. Jangan-jangan karena itu pula curiga cewek itu. Interaction and interrelationnya itu. Jadi kalau interaction and interrelation itu adanya aksi, adanya tanggapan dan sebagainya. Jadi masalah itu masalah dua hatinya itu. Ah, kalau hati ini sama hati ini udah nyatu, beres sekarang tuh. Itu kan jelaskan Bang Alim bang. Ah. Nah, dia Jadi jelaskan Bang tak Alim. dapatnya juga. Tak dapat dia juga. Apaan dia mengkiliknya? Abang ajarkan dulu. Masalah Bang. kilik mengkiliknya nih. Alah, kilik hatinya tuh. Kau udah itu langsung sentuh barang tuh. Sip. Tetap aja bang. Masalahnya yang dia bilang anak cewek itu bang, ya kan? Karena dia Chinese, betul-betul nengok adik ini takut lari. Ah, tak ada itu. Itu kan omongan orang saja itu. Dipikir sama kayak abang tadi pikir, dipikirin copet dong, mau minta-minta atau nodong ke rumah adik itu. Itu Tapi makanya. Bang, ini memang betul Bang. Kalau kita bicara tentang pembauran ini, aku
aku minta maaf lah dengan Bang Alim ini. Ah. Dia SMS minggu yang lalu. Ah. Tapi nggak dibalas-balas, nggak bisa aku balas Bang. Hmm. Karena aku ini kan dosen. Ah. Aku nggak bisa lah membalas suka-suka itu aja. Ah. Apa yang Bang Alim SMS ini? Katanya gini, kalau satu masjid ditumbangkan, 1000 rumah Cina mau dibakar. Kok bisa gitu pula Ya kan? Aku mendengar itu merinding Bang. Tapi ini nggak bisa kuputuskan. Kuanalisis lah. Hmm. Sepertinya kita harus sama-sama pikir ada yang salah sebenarnya Bang. Apalah salahnya sebenarnya ini? Kan persoalannya ini begininya nih. Kalau masalah baur-membaur tidak bisa dibikin SK, tidak bisa dibikin peraturan, Iya. tidak dibikin perundang-undang. Itu semuanya itu. Udah jelaskan Bang Alim tuh pula. Ah. Tadi sama adik-adik ini. Ah. Bang, kan kawan Bang Alim belum kawin sama orang Batak, Bang. Ah. Ah. Apa salahnya? Bolu abang pula itu. Ini mas persoalannya. Jadi masalah ini adalah masalah kebersamaan saja sebenarnya ini. Iya, Bang. Kalau masalah ekonomi kita ini rata, apalagi 2014 Itu udah- mungkin Bang Alim jadi masalah. udah masuk ke masalah apa namanya itu Ah. pasar bebas tuh. Ah. Kalau bersatu kita menghadapi orang tuh, menang kita. Tapi kalau ini saja pun persoalan terus, persoalan ini saja yang kita ungkap-ungkap pula masalah Chinese, non-Chinese ini. Ya pun orang Cina itu pun ikut bergotong royongnya tidak mau. Ini kan hanya mengembangkan dana aja. Janganlah pula diperintah dia, tapi coba ada datang. Kita Tapi kan- sebenarnya gini Bang. Pendekatannya Aku itu. berpikir sebenarnya ya. Ah. Siapa sebenarnya yang kita diskriminasi? Nah. Ada duanya ini. Nah, Ya kan? Kalau kita berbalik dulu secara dulu, ada pribumi, ada non pribumi kan gitu. iya, iya. Ya kan? Ya. Kalau aku lihat dari sisi apa? Dua-dua merasa diskriminasinya nih, Bang. Betul. Memang iya. Aku banyak juga kawan-kawan Bang Aulia, juga. pribumi itu yang mana sih Bang Aulia? Itulah. Ah. Kalau aku bilang, ada yang bilang pribumi itu katanya yang lahir di sini secara fisik tak nampakkan ini kan begitu. Iya. Ya kan? Nah, yang non Tak pribumi sipit matanya. sipit matanya kan gitu. Kalau kita Sama berbicara sipit, tentang Undang-Undang Nomor 40 yang sudah dicabut itu tak ada lagi Tapi Bang Alim ini bukan pribumi Bang, lahir pun di sini dia. Enggak Bang, ini kawan aku lama ini Bang. Kita lama berbaur sebenarnya. Cuman kan kalau aku dengan dia Bang, udah bisa ngerti lah Bang. Tapi ini kan nggak bisa kita katakan semua orang bisa saling memahami Bang. Ini kan perlu proses. Ya kan, Tapi- Bang, kan? Perlu proses. Tapi mungkin Bang Alim begitu Bang. Ada kawan yang lain mungkin. Berumah pun tak mau dekat sama awak. Ya kan, bikinlah rumah mewah, di komplek mewah. Awak pun payah masuk situ. Jadi kurasa ini saja itu masalahnya itu masalah ekonomi yang sama dulu kita bicarakan di sini masalah pembauran ini. Sekarang ada penjual, ada pembeli, ya. Kemudian kalau ini bersatu umpamanya untuk menghadapi orang luar nanti. Nah, kalau masuk orang luar tuh, apakah bisa orang saya sendiri ini menghadapinya? Atau orang pribumi sendiri menghadapinya? Tak bisa. Cocok juga. Pasti bersatu lah kita menghadapi orang tuh dengan pasar bebas nih kan. Betul. Masalah ini bagaimana dua hati ini bisa menyatu? Itu dia. Bahasa sastranya begitu lagi. Tapi kan udah jelas ya Bang, Ah. Bang Alim lahir di sini, Ah. minum air Sungai Deli. Betul. Ya kan? Iya. Abang tengok lagi. Ah. Ya kan? Ah. Bahkan kalau kurasa pun buang sesuatu pun Sungai Deli juga ada aja Bang. Iya. Hah? Pribumi kan? Iya. Tetapi tak ikut pula dia jaga malam seperti kata kawan nih. Tak ikut pula dia gotong royong seperti kata kawan nih. Macam Jadi mana Bang? susah. Enggak gini lah Bang. Kita harus objektif aja lah lihat Ah. sekarang. Sebenarnya kan kita udah melakukan proses yang panjang. Yo. Ada dulu aku dengar dulu ada sekolah asimilasi. Yo. Ada macam-macam lah dibuat pemerintah supaya kita bisa berbaur. Tapi kan ini kita tengoklah akhir-akhir ini. Perasaan prejudice itu masih muncul Bang. Ya. Itu kan. Ini terus terang aja aku bilang kan. Pasti kalau kawan-kawan bukan Bang Alim ya, kawan-kawan Bang Alim Nah. masih melihat kok kalau kita orang-orang kita ini diberi kemudahan fasilitas Abang kalau masih- ngurus itu abang kan gitu. sudah Tapi membaur sebenarnya tuh, Bang. kawan-kawan yang lain pun melihatnya gitu. Kok orang-orang ini pun membaur tuh Bang. orang-orang ini pun gini-gini lah gitu kan Bang. Ya. Kan, aduh, jadi kupikir perlu kita kaji betul lah Bang. Soal kan dosen kan nggak Ya, bisa ngomong sembarangan. Bang. sederhananya Betul. gini. Iya. Iya, Jadi coba. nggak bisa Coba disamakan kita dengar dulu ngomong di sini apa Bang. kata Pak dosen ini juga ini. Kayak mana lah berarti? dosennya. Sederhananya gini. Ah. Pembauran tak pembauran. Ah. Kapan bisa berbaur, kapan tak bisa berbaur. Ya. Kan itu aja. Ya. Kayak mahasiswa kita tadi itu, masalahnya satu si cewek Tionghoa tak mau sama dia. Dia ngebet kali. Itu gak usah Tionghoa pun orang biasa pun gitu-gitu juga. Jadi Ah, benar tuh. masalah. Tapi Ah. kalau lah misalnya aku nih
tak jelas etnisku juga ini. Ya. Nah, ya kan? Nah, Ini keling mungkin ya. bisa bergabung ya sama Cina, sama Tionghoa, sama Batak dan sebagainya. Cuman satu saja sebabnya, kepentingannya harus sama dulu. Apa itu bang? Ekonomi. Kata komandan kita ini. Nah, kalau ekonominya tak rata, pasti punya perspektif yang berbeda. Tapi yang memandang jadi satu masalah Pak hal. Isa, ini masalah nih ya. Ekonomi kawan-kawan Bang Alim Bukan nih. hanya ekonomi, di politik juga sama. Ya. Iya. Kalau kepentingannya sama kayak di Demokrat ada AHY. Jadi, Nah, kepentingannya sama, masuk dia. Tapi kalau masalah ekonomi nih Bang Alim, Nah, kawan-kawan Bang Alim punya ekonomi jauh lebih kuat. Nah itu enggak pula. semua, itu buktinya kita ada buat bakti sosial itu Imlek itu. Iya Berapa juga ya. banyak itu beratus-ratus. Di kebun Sampai sayur pakai juga jasa. ada yang usaha Ada memang. kawan-kawan Betul kan? juga. Tapi Bang, karena terlalu ada yang senjang itu Bang, itu pula yang membayar jaga malam tadi. Tapi aku merasakan harus banyak orang kayak Bang Alim ini. Jangan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Betul kan? 10 kan? Betul kan? Jadi orang ini yang bisa menetralisir. Jadi iya, kalangan-kalangan kita juga ini kan tokoh-tokoh kita nih kadang-kadang suka kali beda-bedakan gini kan. Nah, kita yang bisa menetralisir. Misalnya gini kan, itu kan kalau Cina sama Cina ini bisa murah kata gitu kan. Nah, kita tokoh-tokoh ini yang bisa jangan gitu Bu, kan gitu. Nggak bisa Ibu stereotip kata orang akademis itu kan 1, 2, 3 kita bilang semua kan gitu. Sebaliknya juga gitu kan Bang. Sama. Jadi sebetulnya kalau harus dagang betul. itu tidak ada apa itu. Kalau aku beli barang nih umpamanya 10 perak, pastilah aku jual 11 atau 12 perak. Adikku yang beli yang datang itu 12 perak aku jual. Nah, masa gitu Bang? Aku mau untung. Tapi aku dengar kalau macam ini sih Bang ya. Ah. Kalau bisa cakap sikit-sikit noken ya Bang. Kan wah Itu salah. Tak betul harga itu. turun. Tidak betul itu. Bang Alim, Nggak betul itu, nggak betul itu. Dagang dan dagang. Dagang itu perang. Lebih gawat dari Oke perang lah, itu. oke lah. Nah, Kalau kita ekonomi, begitu. kalau ekonomi udah kita tengok bisa lah, nggak ada masalah lah itu ya. Masalahnya kita sama kitanya itu kan. Ya. Tapi Bang, anak muda Tionghoa Bang, tak ada yang mau gaul sama orang nih. Contohnya, nah kan. Itu nggak betul juga, tengok sekolahnya di mana. Waktu saya kuliah dulu, ada satu anak babi naik moge, banyak kali cewek-cewek Tionghoa itu ngincar-ngincar. Masa? Tinggi besar putih pakai moge pula. Aku dulu kayak moge Bang. Tapi tak ada Tionghoa berhasil aku. Mungkin abang dulu jahat sekali. Maafin aku. Banyak itu Bang, waktu saya kuliah dulu itu. Tapi tanyalah nih, ini tokoh pemuda nih Bang. Ya kan, jarang ada pemuda Tionghoa yang mau gabung kalau untuk ada acara. Tanya Steve. Karena nggak diundang. Coba sih saudara Destanul undang. Aulia. Aulia Kami datang. undang-undang, kami BBB selalu. Makanya begitu pertanyaan yang itu aku nggak bisa jawab mau bilang apa. Aku mau jawab apa ini. Ya, tapi kalau menurut saya sih itu semuanya berdasarkan kita sudah kehilangan rasa sense of belonging, rasa memiliki, Rasa apa itu, Kak? memiliki sense of Miliki belonging. apa, Kak? Ini belum miliki. Artinya, kita gini, kalau kita mengaku kita adalah warga negara Indonesia, mari kita tunjukkan rasa kebersamaan dengan rasa memiliki Indonesia. Contoh tadi ada KTP punya. ada cerita Paspor tadi Garuda. tentang ada etnis Tionghoa yang susah diajak gotong royong. Kita harus timbulkan rasa sense of belonging dia gitu loh. Kita kasih tahu apa akibat kita nggak. Kak punya cara nggak? Sosialisasi aja Bang. Jadi saya pikir itu ada kepanjangan tangan pemerintah. Nanti bikinnya Jadi- sosial pula Kak. Enggak lah, sosial gimana? Enggak lah, tapi saya pikir Ini itu bahasa politik ini. iya. Jadi gimana pun kita harus memiliki rasa solidaritas dulu, kemudian Tapi- memiliki dulu. Macam itu ada Bang? Kalau di PSMT kita sering melakukan itu. Kita sering buat kegiatan budaya dan yang kita undang itu yang dari non Tionghoa. Jadi supaya apa? Supaya mereka bisa berkomunikasi dengan kita. Dengan adanya kita mengundang itu kan kita duduk saling bersilaturahmi, saling bercerita. Jadi dari cerita itu kan ada hubungan batin, hubungan emosional, hubungan persahabatan. Kalau memang sudah kenal, sudah dekat kayak kita sama Aulia Tapi sama bukan hubungan emosional Bang ya? Hah? Emosional aja nengok Bang. Nggak apa-apa. Itu interaksi antar buah hati itu kita sudah ada ikatan itu ya. Kalau ketika ikatannya sudah bagus, kita mau cerita apapun gampang. Nah ini yang mau kita bina. Tapi kalau kita bilang cerita, ayo kita berbaur pakai mulut aja nggak bisa Bang. Itu sudah dibuktikan. Tindakan harus Orde ada lama, Orde Baru dulu ya itu masalah. Tapi maunya hati gini hilang, juga segala Bang macam. Alim, Jalan itu. gini Bang Alim. Kalau misalnya Bang Alim bikin acara, acara itu misalnya berhubungan dengan hari-hari kebesaran etnis, ya kan? itu dia. Nah,
Tapi Macam Bang yang Halim kemarin, iya. Bang. Tapi Bang Halim tampilkan juga budaya-budaya lokal kan gitu. Iya. Sebaliknya Ada, juga iya. kita ya kan kita Selalu kan ada, kalau selalu buat klan pun kalau bikin acara-acara gitu juga aku rasa. Misalnya kita bikin acara, tampilkan juga acara-acara barongsai karena itu kan budaya semua itu kan gitu. Iya, Jadi iya. kita harus bikin lah apa namanya yang melonggar-longgarkan, jangan sampai kita serius sekali menanggapi ini. Sebenarnya Kita buat bisa. contoh Iya, itu iya. kemarin baru yang lalu kita buat acara Sabgome. Oke, Bang. Kita mainkan lagu Batak. Lagu Batak. Tari Melayu. Lagu tari Melayu. barongsai. Barongsai. Yang Yang bikin ada barongsainya orang Batak NU pula orang dalamnya. Batak. Nah, itu NU Kota Medan bendaranya tuh Pak Irwan Ananda hadir. Wakil Ketua NU Kota Medan Pak Sopon Saragi hadir. Nggak dikawal sama Banser? Enggak ya? Enggak Tapi perlu. Bang, tapi Nah, sekali jadi itulah untuk menjembatani mereka-mereka supaya ada komunikasi. Kalau udah ada komunikasi bagus, ada masalah kita bisa duduk bersama cerita apa sih masalahnya. tapi sekali-kali Bang, anak muda aku gitu. minta rokok. Ini anak muda masa dikasih rokok sama orang tua. Orang tua nggak dikasih rokok. Kurasa gini tuh, Bang. Juga Nah, Agustus. Orang Chinese itu nggak Ah, mau. enggak, itu salah benar kalau Anda mengikuti acara PSMT. Kita buat acara tahun lalu. Itu di Masjid Taqwa. Muhammadiyah Kampung Dadap. Itu pimpinannya itu si Pak Herman saya itu ditanya itu sama wartawan itu. Saya juga hampir terkejut. aku pernah Apa nengok, Bang. hubungan PSMT dengan Muhammadiyah menyelenggarakan acara yang sama? Apa sih? Nah, tapi jawabannya apa? Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah itu boleh bekerja sama dengan siapa saja. Itulah bahasanya. Tapi Dek, sekali kau jalan-jalan juga Dek. Ah. Ah. Kadang-kadang ada yang Kalian buat 17 itu di mana? apa harus dilihat juga kondisinya itu di mana. Kadang-kadang Iyalah. Kalau kalian bikin acara di sekolah, mana sih yang datang? Bikin acara. Di lapangan Merdeka, dia bilang adek ninggal, dia berbicara lapangan Merdeka kan? ada juga yang nggak, mereka juga ada yang nggak mau berbaur. Oh, nggak mau. Contoh hal kecil, ketika saya di dalam angkot, ya saya kadang-kadang kan ibu cerita-cerita, mereka masih ada yang ngomong, oh iya, saya udah berusaha. Itu dia sakit komunikasi." gigi itu Dek. Salah kau. Terus apa? Orang itu bahasanya nggak pakai bahasa Indonesia, sering juga. Iya, Iya. Tapi iya juga Bang Halim. Kalau bahas, Aku pernah ke kalau mall, bahas Bang Halim. sama, aku kalau duduk di warung kopi KSPI, kalau udah jumpa mendeling 3 itu, terus saya langsung dari bawahnya. Nah, Saya bertanya kepada kawan-kawanku itu, kalian bilang orang-orang Tionghoa atau jumpa orang Tionghoa pakai bahasa Tionghoa. Sekarang kalian jumpa 3 mendeling itu udah pakai bahasa mendeling. Tapi Bang Halim, aku pernah ke mall ya, Plaza mungkin, yang Lim. Namanya aja udah jelas itu ya, Tionghoa punya, ya, yang Lim. Yang dengan Marga Lim. Orang yang sama orang Lim. Masuk sana Bang, macam di Hongkong Bang. Macam apa? Macam di Hongkong. Tak ada aku dengar cakap bahasa Indonesia Bang. Iya. Ya kan? Ku dengar cakap itu. Entah pula ku ngerti sikit-sikit. Ada yang ku ngerti sedikit Bang. Cuman apa? Kamsia. Kamsial. Nah, sama ketika kita di pasar Tuntungan sana, semua pakai bahasa Karo. Iya juga ya. Jadi macam mana awak mau ngerti? Itulah yang bilang tadi prejudice. Ada perasaan-perasaan apa kalau bahasa kerennya SMS, ya kan? Apa tidak apa Senang melihat orang susah susah. melihat orang senang. Ya kan? Kalau saya melihatnya begini, kalau saya melihatnya di Medan ini tidak ada suku dominan. Jadi masing-masing mempertahankan sukunya masing-masing. Ya. Kalau kita di Jawa, semua tuh logatnya bahasa Jawa semua. Ketika mereka masuk ke Medan, ada yang bahasa Mandailing, ada bahasa Toba, ada yang bahasa Karo. Hokkien, ada yang bahasa Karo. Kalau orang sudah jumpa 3 etnis, satu perahu atau satu mobil atau satu apa, oh udahlah. Tapi Bang Lim, aku pernah di Padang nih Bang. Hmm. Ya kan? Aku jalan lah ke ada namanya dari daerah pondok di Padang tuh Bang. Oh, kampung Nah, Cina, kampung kampung Cina, Cina. kampung Cina. Tapi tak ku dengar di situ bahasa Hokkien Bang. Atau bahasa Mandarin. Yang ku dengar apa waang kama waang gitu. Karena di Padang sana dominan suku Padang. Jadi mau tak mau suku Tionghoa yang masuk ke dalam ngikut dia. Oh, itu masalahnya Ikut makanya dia. di sini. Coba kita ke Sibolga. Sama kayak di Boga. Aceh sama itu Bang, di Aceh. Ah. Tak pernah kita dengar orang Tionghoa, bahasa Tionghoa di Banda Aceh, nggak ada. Masih bahasa Aceh dia, sama kayak Jawa, karena satu etnis. Bisa. Nah, kalau di Medan, ini udah multi. Makanya, kalau teman-teman Tionghoa seperti Bang Halim ini, dan teman-temannya yang lain, nggak akan mungkin Bang bisa merubah secara cepat, karena ini sudah terbina framework ini lama sekali. Nah, tahapan-tahapan itu bisa seperti itu, dibuat kombinasi Nah, Dek, budaya. kalian dengar tuh, kalian bukan Oke. mulai. Nah, yang Jadi paling jangan asal penting, klaim dulu. yang paling penting kan Dek, Ini- kalau ke hubungan kalian, potensi itu apa? Halo?
logis kalau misalnya saya dari ekonomi, berperspektif dari ekonomi. Nah, sekarang potensi adik untuk memacari cewek Tionghoa dari itu apa? Dia kan akan melihat. Saya rasa nggak usah Tionghoa pun begitu juga nih pasti. Kan gitu. Kau Perli pun anak orang Batak, kalau cara kau baca gitu kurasa gak juga kau terima. Nah, Aku gitu dulu dia. waktu kuliah naksir satu orang Nias, Lauli marganya. Nggak dapat juga. Kurang gini juga. Kurang kiri. Kena itu. Itu kurang uang jujurannya itu. Kalau ini sebenarnya. Masih ingat. Jadi Karena kalau- kita naksir beliau kan. Kalau aku ngutip kalimat Bang Idris, Iya. pakai hati tadi, Iya. sebenarnya kalau kita aplikasikan dalam bentuk operasional, kata-kata hati tadi, Iya. pahami potensi dulu. Iya, betul. Karena kita suka nuduh ini, makanya yang Iya, tertuduh itu orang yang di atas. Bicara ekonomi, kan yang di atas orang Tionghoa. Pasti dia yang tertuduh itu kan logis sebenarnya. Makanya apakah pemerintah, apakah kayak saya dari akademis, kasih paham ke mahasiswanya itu bahwa you punya potensi apa, you kuliah itu sebenarnya mau apa? Uang. Kalau uang you harus ke pasar, jangan ke kampus. tapi aku ingat Bang Kan Alim. gitu. Nah, kebetulan ada kawanku punya bos, ya kan? Bosnya Chinese si Bang Alim. Justru kata Pak Ishak tadi itu merendahkan sekali Bang. Nah, orang Chinese kalau sama anak buahnya enak aja, you sini, ya kan? Tapi kalau sama kawan-kawan yang Chinese lagi Bang, itu juga, mungkin itu juga jadi dasar itu aja satu di dua sana. mungkin ada. Mungkin bukan Tionghoa aja kebetulan ada. Iya, Saya iya. punya karyawan 60 lebih sekarang. Oh, banyak. Nah, dan mandor saya tuh orang Jawa. Mandor saya orang Jawa. Abang nggak panggil Leo dia kan? Enggak, biasa aja. Ah. Semua puasa sama dia. Mau naikkan gaji pun dia. Bang, Oh, kalau you itu saya rasa itu perkara bahasa aja. Oh, Jadi kalau jadi- di Amerika sana you itu kepada teman, kepada ibu juga dia manggil you. Masa mama mau makan nggak? Tapi kan di sana mama you mau makan nggak? Kan Emaknya, kakeknya, neneknya Iya, juga you dendam. kan. Bang, sebenarnya harus dikaji aja. apa yang boleh, apa yang tak boleh, kan gitu. Apa yang tersinggung oleh kawan-kawan kita pribumi atau yang ini, apa yang tersinggung oleh kawan-kawan kita etnis. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang tak boleh, apa yang boleh, makanya hidup kita saling menjaga kebersamaan. Tapi itu yang harus kita lakukan. Ini kan proses yang panjang nih. Masalah kultural juga. Iya, Bang. Maksudnya Masalah pakem-pakem budaya lah ya. Iya. Tapi PSMTI kan tadi kata Bang Alim, sama adik-adik ini dicerita di PSMTI ya Bang, itu ngajarin budaya. Jadi pendekatan-pendekatan harus lebih banyak mungkin Bang Alim. Banyak yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Sebelum kita berbicara, memang sudah kita lakukan. Seperti yang dikatakan adik tadi itu, 17 Agustus. Kita dari mulai 2006 sampai sekarang berturut-turut itu setiap tahun mengadakan 17 Agustus. Buatnya, aku pun diundang orang nih ya, Bang, datang aku. Ya, aku pernah tengok Datang. di daerah Abang banyak datang orang. dikasih ongkos mungkin Bang. Terus gitu. Itu abang adakan. Abang pun prejudice kan? Mana tahu. Aku datang memang diundang dia, Bang. Jadi Diundang dia. organisasi Tionghoa yang pertama menyelenggarakan upacara bendera itu cuma PSMTI. Bang, lain kali mungkin Bang adik ini penasaran nih. Karena dia juga jarang-jarang Iya, mungkin iya. 17 Agustus keluar-keluar nih Bang. Kalau bikin 17 Agustus Abang kirim ke kampusnya Bang. Bisa. Abang tantang orang nih Karena bikin- kita bikin setiap tahun itu pertunjukan apa. bergilir setiap kecamatan. Kemarin kan sudah di Medan Kota, di Medan Barat sudah pernah kan. Medan area juga udah pernah. Mungkin tahun ini direncanakan di Deli Serdang. Jadi sebelah Tapi kalau setahun sekali nggak efektif rasaku. Ya itu kan Ya. untuk 17 Agustus. Nah, yang Kita kan paling- masih ada festival lain, festival Bacang. ada Napome. ada gini nih ya Bang Ali. Nah, itu Dalam aku logika. sendiri pun jarang dengar itu Bang. Nah, ini Ada festival baca. Bacang itu makanya ketika kita mendengar kata bak itu jangan alergi kalau yang menyelenggarakan itu PSMTI. Bak itu kan daging ya Bang. Bak itu bahasanya daging. Ya. Jadi aku dulunya- pernah belajar sedikit Itu dia. Jadi Karena- bahasa Bacang itu daging yang dibungkus. Asal jangan Jadi batu ya Bang ya. kalau memang nggak cocok dengan kerbau pendeknya kita ganti ayam. Itu Bang. Gimana? Ya. Ya, skip dengan Asia Mega Mas. Ada. Itu yang lomba Bacang dari Persatuan Tionghoa Muslim. Oh, Ada kita undang orang-orang sana kampung. Makanya aku bilang gini, aku bilang
belah aja Bang Alim nih beberapa biji gitu ya kan, biar potongan-potongan bisa jadi ya kan. Jadi banyak orang kayak dia, jangan 1, 2, 3 ya kan. Jadi kan kalau banyak artinya kan ini proses. Kalian juga gitu. Ya ini 1 SKS, 2 SKS lah buat kalian. Kalian, ya kan. Pokoknya kalian buka diri kalian lah. Undang juga. Belajar sejarah kata Bapak nih kan. Artinya ketika perang kemerdekaan 1 dan perang kemerdekaan 2 sampai pada kedaulatan itu hampir 40% orang Tionghoa ikut dalam perang kemerdekaan. Sampai mereka punya batalion namanya Batalion Alap-Alap. Tetapi setelah Indonesia merdeka apa yang terjadi gitu? Jangankan menjadi legiun veteran, menjadi warga negara Indonesia saja pun mereka ketika itu susah. Nggak dikasih, malah nggak dapat. Dan kemudian sejarah itu dibenam gitu. Seakan-akan orang Tionghoa ini tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan. Nah, itu juga satu hal yang tidak benar. Ini kita ungkap. Mulai sekarang ini mungkin kita ungkap semua. Dan kemudian jangan pula menjadi besar kepala bagi teman-teman kita yang dari etnis itu. Nah, kemudian maksud abang besar kepala apa dia? Sombong dia. Kan rupanya sombong rupanya. Oh iya, mana tahu kan. Memang iya. Iya. Memang betul Bang. Iya. Ini betul memang kan. Kalau kita lihat pun sekarang dulu tumbuh itu sekolah asimilasi. Sekarang kita tengok ini ya sejak dibuka lebar sama pemerintah ini kan. Sekolah-sekolah pun mulai eksklusif. Kita tengok ya kan. Ada Nanyang, ada ini kan sebenarnya pemerintah pun sudah ada itu keluar peraturannya. Paling tidak 20% itu masyarakat susah, ya kan? Jadi diisilah sekolah-sekolah yang ini ada masalah. Jadi bisa terjadi lagi nih proses asimilasi, proses pembawaan. Tapi nggak usah dibilang-bilang sekolah asimilasi kan gitu kan? Jauh-jauh sekolah yang paling dekat di sini, Mitsu PSB. Itu kan bahasa Tionghoa semua itu 3 bahasa. Iya. Tapi di dalamnya kita lihat coba, ada nggak yang orang berjilbab di dalam? Banyak. Ada Bang? Banyak. Jadi ketika kita tidak melihat, kita sudah berkomentar. Nah, itu makanya lihat dulu. Dilihat dulu. Jadi ketika Allah sudah berteman tengok dulu. Itu menjadi satu image. Orang yang menonton ini. Menjadi image. Coba dilihat. Ini kan aku kata orang. Aku kan menyampaikan aku kan kata orang. Kebetulan hari ini ada Bang Alim. Tanya kan gini. Kata orang kadang Pak, tengok lo Pak katanya. Aku kan dosen kan Bang kan. Tengoklah Pak, itu kayak mana itu Pak sekolah-sekolah orang itu kan gitu. Nantilah aku tanyakan sama kawan aku. Pas kebetulan Bang Alim datang kan gitu. Tapi Bang, jangan Bang bilang itu nggak bagus Bang. Sekarang sekolah yang tidak Chinese pun Bang ya kita bilang lah. Ada sekolah yang tidak Chinese pun ngajarin bahasa Mandarin Bang. Ada sekolah internasional. Anak pun di SMP belajar Mandarin Bang. Tapi gini Bang, setelah diteliti sama mahasiswaku, kenapa sekolah-sekolah non Mandarin itu mempelajari memasukkan kurikulum Mandarinnya? Karena segmen Bang. Oh segmen ya? Segmen setelah mereka selesai, itu mereka tuh diharapkan bisa bekerja dalam komunitas Mandarin. Nah itu Bang Alim, aku baca di iklan. Itu begini Bang. Dicari sekolah yang baru pekerja. dibangun, namanya Taman Budaya di Jalan MTC Pantai. Itu siapapun boleh masuk dan uang sekolahnya tidak mahal. Tapi ada nih Bang Alim, aku baca iklan ya, dicari pekerja. Bla 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 bla. Satu yang paling gak enak Bang Alim. Ya. Chinese gitu. Itu kan udah mungkin itu sekolah itu PMA atau apa. Tapi ini betul Bang. Ini penelitian pernah dibuat sama mahasiswaku. Memang masih ada diskriminasi dari sisi upah. Tapi sebenarnya dari mana-mana pun bisa Bang. Aku udah bilang, waktu kau temukan ini berapa sampel kau? Oh, sedikit kali aku bilang. Harus kau perbesar lagi. Ya kan? Jadi sebenarnya masalah diskriminasi ini bisa juga terjadi misalnya yang dikatakan diskriminasi gini Bang. Kita sama-sama S1. Pengalaman kerja kita sama. Tapi gaji Abang terima 3 juta, aku terima 1 juta. Itu diskriminasi. Kalau itu barang itu masih bagus. Ini ada orang sarjana S1 dimandori oleh orang yang tamat SMP. Gajinya lebih besar. Padahal otak ini lebih itu Bang Alim. Kenapa? Banyak mungkin dari sisi jenjang perusahaan. Mungkin dia lebih lama. Jadi perusahaan itu masalah kepercayaan saja. Belum profesional mungkin Bang Alim ya. Makanya kalau sampelnya di Sumatera Utara ini dia spesifik. Begitu ada satu contoh seperti yang dikatakan Aulia tadi. Itu udah jadi satu opini. Padahal kan nggak semua. Dan ternyata belum dilihat kan. Katanya di sekolah itu begini-begini. Jadi ini dosen-dosennya perlu bukan Bang, sampelnya diperbesar. Nah, kalau perlu kajiannya perlu dana. Inilah Bang, sekarang negara kita nih Bang kurang dalam research and development. Ya kan, mengkaji kurang.
Tapi rajin duduk. Ya. Rajin duduk ini, Bang. Apa tuh, Bang? Rajin duduk. Oh, rajin duduk. Apa duduk. Abang datang saja ke Jalan Binjai itu. Banyak kali pabrik sana, Bang. Ah. Segala macam pabrik ada di sana. Mulai dari kilometer 5 sampai kilometer 18. Banyak. Segala macam pabrik di sana. Coba lihat mandornya, Pak. Coba lihat bos-bosnya sana. Itu SS1 itu dianggap Nggak ada. rendah gajinya, Bang. Nanti ku suruh lah mahasiswa ku produser sampelnya Memang. lagi. Profesor Ya, di sana. Sampelnya lagi. Harus tuh Bang. Kajian harus diperdalam. Adik-adik ini pun harus ikut bikin. Karena apa, gini membantu Bang, habis kajiannya. kajian dibuat kan ada solusinya. Ya. Solusinya itulah jadi treatment kita. Ya kan ya Bang, ya biasa Ya, kita Bang ya. ya, ya. Abang ini Unimed, aku diusulkan gitu Ya, dengan kami ya. kan. Jadi Aku ada Unira. Dalam Ini berdua udah. Universitas Indonesia Raya. Oh, Gitu. Nah, itu namanya image tadi, Bang. Unira langsung. Iya. bukan adik-adiknya Bang, aku ya lupa itu. Ini bahaya nih. Tapi apapun ceritanya kan, Bang Alim pasti udah bisa cerita sama kawannya. Ya kan? Kita kayak mengkroyok Bang Alim sih. Enggak. Ini enak kali Bang. Kayak gini-gini kan suasana kayak gini susah kali kita Santai, jumpa. Bang. Di warung yang gini ada ngomong-ngomong, ada Bang Alim, Nah. ada Bapak ini susah. Nah. Aku rasa aku bilang tadi kalau ada Bang Alim bawa kawan 3 orang lagi dulu sini 4 orang ini enak kan. Cocok Bang lihat. Nanti kita cari lagi waktunya. Iya, kan? betul. Dan yang paling tidak, Bang, kalau begini, jangan nanti kita minum, Bang Alim kita suruh bayar. Enggak, Alim kita bayar. Iya. Betul, betul, Bang, betul. Hukum yang bayar nanti. Gini kan, Hukum kan yang kita bayar kan gini, nanti. suka kali kita gitu. Oke. Ada kawan kita yang tengok ini sedikit, oh dia yang bayar aja kan gitu Bang. Iya. Betul, betul. Aku setuju Bang. Iya. Abang yang bayar ini kan? Aku. Nah, duit dari dia. Aku yang bayar aja, aku. Duit dari dia. Dia mau. Jadi semua di image. Di image ya. Di image itu, Bang. Yang lihat sama saja di mana aja image. Oke. Jadi masalah. Saya kira itu aja berapa? Ya, itu aja saya rasa udah. Mantap. 2 jam begini Udah Bang. cantik nah. Ini mau makan siang ini. Malam lagi udah. Oh, makan malam pula ya. Kan sore ini kan. Makanya bangun tuh agak siang sedikit. Itulah. Enggak lah, nanti kan adik-adik juga pulang dari sini mulailah mengubah pola pandang. Ya, mungkin orang itu merasa terdiskriminasi juga, bukan kalian aja yang terdiskriminasi. Jadi, ubahlah pola pandang kalian bahwa kalian itu adalah sama gitu loh. Ya Kak, Nah. pasti nih Kak, nanti Ah. suruh dia dekat lagi cewek itu Kak. Gini. Jadi harus lebih Bawa surprise aja lagi lah. Adik tuh jumpa Bang Alim. Enggak gini. Kalau enggak kau kenal kan aku sama cewek tuh. Iya. Iya, karena tahu dia entah nggak mau yang muda, mau yang tua dia. Ini. Karena kau belum pengalaman kan? Jadi selama kita bincang-bincang tadi banyak yang terbuka, ya kan? Ada masalah-masalah percintaan anak muda yang putus katanya gara-gara tidak berbaur, ya kan? Jadi Aneh. kalau di DPR itu Padahal pembauran itu udah ada sekolahnya. tapi nggak jelasin. Terus Orang itu komplain. dengar tadi cerita dari kawan kita yang Chinese, itu juga nggak masalah. Yang masalah ternyata ada di hati kita masing-masing. Mau nggak kita berbaur? Kurasa mari kita berbaur. Nggak ada masalah kan?